Update terbaru seputar The Blues dari channel Zona Chelsea Indonesia hari ini akan membahas beberapa kabar, mulai dari kabar rumor transfer, lalu berita tentang Liam Ross Senior yang ingin membawa Mudryk kembali ke Chelsea, dan ada berita yang masih hangat, yaitu tentang pemain timnas negeri Gingseng yang masuk ke dalam daftar belanja The Blues. Seperti apakah ulasan selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Misi Chelsea dalam mencari pemain yang handal untuk bertugas menjadi seorang gelandang masih terus berlanjut. Setelah nama Douglas Luiz yang telah mencuat dalam kurun waktu beberapa hari terakhir, nama-nama pemain lain yang masuk ke dalam radar Chelsea kini semakin bertambah. Profil khusus yang dibutuhkan oleh Liam Ross Senior adalah pemain itu harus sudah memiliki pengalaman bermain di level papan atas, dan manajemen telah menyetujui hal tersebut dengan catatan sang pemain harus tersedia dengan status pinjaman saja. Nama-nama veteran yang pernah bermain di Premier League seperti N'Golo Kante dan Ruben Neves disebut-sebut masuk ke dalam daftar belanjaan Chelsea, dan keduanya masih didiskusikan secara internal dengan seksama. Melihat nama sekaliber N'Golo Kante yang tersedia walaupun hanya dengan status pinjaman, tentu manajemen Chelsea tak ingin melepaskan peluang itu untuk mendatangkannya kembali ke Stamford Bridge lagi. Jika memang The Blues serius untuk mengejar N'Golo Kante, maka mereka harus bergerak cepat untuk menego dengan sang agen N'Golo Kante, karena selain Chelsea, tim asal Turki Fenerbahce dikabarkan juga ikut masuk ke dalam perburuan. Berbeda dengan Chelsea yang hanya menawarkan romantisme reuni untuk kembali bermain di Liga Inggris dan di Liga Champions, pesaing Chelsea yaitu Fenerbahce, mereka lebih menawarkan aspek finansial untuk mampu menggoda N'Golo Kante kembali bermain di daratan Eropa lagi. Sebagai fans Chelsea, tentu kita berharap gelandang energik N'Golo Kante akan kembali bermain membela Chelsea lagi. Membayangkan seorang Kante berduet dengan Moises Caicedo di lini tengah, tentu saja hal tersebut bisa membuat kita lebih semangat untuk menyaksikan The Blues bertanding, dan akan membuat peluang Chelsea dalam menjuarai semua trofi menjadi lebih besar. Dari sisi level permainan, meskipun nama N'Golo Kante hanya bermain di klub sekelas Al Ittihad, namun kualitasnya tetap tidak terlalu menurun dibanding beberapa tahun yang lalu, karena terbukti sang manajer timnas Prancis Didier Deschamps masih tetap memanggil N'Golo Kante untuk bergabung bersama timnas Les Blues selama beberapa kali sejak ia memulai karir di Arab Saudi. Namun tentunya, jika seandainya N'Golo Kante lebih memilih untuk bermain di Liga Turki bersama Fenerbahce, maka sebagai fans Chelsea, kita juga harus tetap respect kepada keputusannya. Tidak dapat dipungkiri, aspek finansial memang sangat dibutuhkan oleh seorang pemain sepak bola profesional demi bisa mengamankan masa depannya. Bermain di Liga Turki, selain karena tingkat kompetitifnya tak seberat di Liga Inggris, dari segi exposure pun, Liga Turki tak terlalu tinggi peminat untuk halayak ramai, sehingga N'Golo Kante akan jauh lebih nyaman bermain di sana tanpa harus mendapatkan kritik dari media. Sedangkan untuk Ruben Neves, masih belum diketahui apakah klubnya Al Hilal mengizinkan untuk Ruben Neves pergi dengan status pinjaman. Ruben Neves dengan segudang pengalaman bermain sebagai gelandang pengatur tempo, tentu atribut itu akan sangat dibutuhkan pada skema Liam Ross Senior. Melihat situasi tersebut, situasi di mana belum adanya kepastian apakah Ruben Neves boleh direkrut hanya dengan status pinjaman, maka nama Ruben Neves nampaknya menjadi nama terakhir yang akan didiskusikan oleh para sporting director Chelsea.
apakah harus merekrutnya di bursa transfer bulan Januari ini atau tidak. Bagaimana menurut kalian Blues? Dari nama-nama Douglas Luiz, N'Golo Kante, dan Ruben Neves, manakah gelandang yang harus didatangkan oleh Chelsea di bursa transfer Januari ini? Jangan lupa tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu nama Kim Min-jae dikabarkan masuk ke dalam daftar belanja Chelsea untuk di sektor pertahanan. Pemain asal negeri Ginseng yang pernah menjadi juara di Italia bersama Napoli, Kim Min-jae, secara mengejutkan masuk ke dalam daftar belanja Chelsea. Kabar eksklusif ini dikabarkan pertama kali oleh jurnalis asal Jerman Christian Volk melalui akun sosial medianya. Pria yang berusia 29 tahun ingin meninggalkan Bayern Munich lalu mencari tantangan baru dan Premier League akan menjadi destinasi terbaik untuk karir selanjutnya. Pencarian bek baru memang menjadi tantangan tersendiri untuk Chelsea karena mereka dihadapkan dengan beberapa kesulitan pada pemain-pemain incarannya. Untuk Jeremy Jacquet, The Blues tak ingin melakukan overpay dengan mengiyakan tawaran harga yang ditetapkan oleh Stade Rennes, yaitu sebesar 65 juta euro. Langkah Chelsea untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 20 tahun itu kini mendapat persaingan ketat dari rival sesama mereka di Premier League, yaitu Manchester City. Sedangkan target Chelsea yang lain, yaitu Marco Senesi, Bournemouth lebih memilih untuk kehilangan bek berusia 28 tahun secara transfer di akhir musim nanti, daripada harus melepasnya di bursa transfer Januari ini. Lalu target Chelsea yang terakhir, yaitu Jacobo Romon, pemain lulusan Akademi La Fabrizia Real Madrid. Ia baru saja bergabung bersama Como 6 bulan yang lalu dan akan sangat kecil kemungkinan untuk berpindah tim lagi di bulan Januari ini. Melihat berbagai permasalahan itu, tak heran memang jika melihat nama Kim Min-jae muncul ke permukaan untuk direkrut oleh Chelsea. Namun sepertinya peluang tersebut sangatlah kecil untuk terrealisasi. Alasan pertama karena faktor usianya yang sudah menginjak 29 tahun. Lalu yang kedua adalah biaya transfer yang mahal di atas 40 juta euro akan menjadi kendala lain untuk dihadapi oleh Chelsea. Bagaimana menurut kalian Blues? Haruskah Chelsea all out mengejar tanda tangan Kim Min-jae dari Bayern Munich atau mencari alternatif lain? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya sekaligus yang terakhir, yaitu Liam Ross Senior yang akan mencoba berbicara dengan Mudryk soal karirnya bersama Chelsea. Manajer Chelsea Liam Ross Senior memberikan update seputar para pemainnya menjelang laga melawan Crystal Palace pada akhir pekan nanti. Mulai dari update perkembangan recovery cedera dari dua gelandang Chelsea, yaitu Romeo Lavia dan Dario Esugo. Untuk Romeo Lavia, pemain asal Belgia ini sudah semakin membaik seiring berjalannya waktu dan besar kemungkinan kita akan kembali melihat aksi-aksinya dalam waktu dekat ini. Sedangkan untuk Dario Esugo, sangat disayangkan pemuda berusia 20 tahun itu harus kembali menepi dari lapangan hijau setelah mengalami kecelakaan kecil berupa terpeleset di sesi latihan. Liam Ross Senior juga memberikan update tentang Philip Jorgensen yang tidak bisa berpartisipasi untuk laga tandang ke markas Selhurst Park. Namun sudah dikonfirmasi Philip Jorgensen sudah bisa tampil lagi saat melawan Napoli. Tidak lupa tentunya, Liam Ross Senior juga ditanya oleh para jurnalis untuk menanggapi rumor tentang kepergian Cole Palmer akhir-akhir ini. Dan sang manajer The Blues itu telah membantah semua rumor yang berkaitan dengan berita Palmer yang akan hengkang ke Manchester United. Lalu ia menambahkan bahwa sang pemain ini masih sangat bahagia untuk berseragam Chelsea dan menegaskan bahwa Cole Palmer
adalah bagian terpenting dari proyek jangka panjang Chelsea. Liam Ross Senior bahkan mengatakan ia akan membantu Cole Palmer untuk mengeluarkan potensi terbaiknya selama 5 bulan ke depan demi bisa mengisi satu tempat di timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel. Yang unik dari sesi interview ini adalah Liam Ross Senior juga menyinggung nama Mykhailo Mudryk yang sudah kita ketahui bersama status Mudryk saat ini harus menepi dari dunia sepak bola sembari menunggu keputusan atas dakwaan doping kepada dirinya. Liam Ross Senior mengatakan Mudryk adalah pemain yang hebat dan saat ini ia sedang dalam masa yang sulit sebagai pemain sepak bola. Ketika waktunya sudah tepat, baik itu untuk pelatih, pemain, dan juga klub pemilik yaitu Chelsea, maka Liam Ross Senior akan segera berkomunikasi dengan Mykhailo Mudryk. Statement tersebut seolah menjadi pesan semangat untuk Mudryk dan memberikan kesan bahwa ia tidak sendiri dalam menghadapi situasi ini. Semoga persoalannya di luar lapangan akan segera beres dan Mykhailo Mudryk bisa kembali merumput sebagai atlet sepak bola lagi. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.